Saya ingin ingatkan pada malam hari ini, saya berwasiat untuk diri saya khususnya dan untuk segenap kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, sebagaimana amanat Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Mal murad bertakwa, apa yang dimaksud dengan takwa? Tidak lain dan tidak bukan adalah imtithalu awamirillah, yaitu menjalankan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan segala larangannya, ibtigha'a mardatihi ta'ala, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya. Manakala kita menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah, itu yang disebut takwa. Setelah itu apa Allah nyatakan dalam ayat tadi? Wa kunu ma'as shadiqin, yaitu beradalah kamu sekalian agar senantiasa bersama para shadiqin. Siapa itu shadiqin? Shadiqin itu orang yang lurus jalannya, yang jujur sikapnya, yang betul dia punya iman dan syariatnya, saudara. Jadi Allah yang perintahkan kita bertakwalah kepada Allah dan selalu berusahalah dalam kehidupan ini kita dekat dengan orang-orang yang shadiqin, orang yang jalannya lurus, orang yang ucapannya jujur, orang yang betul-betul takut kepada Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang shadiqin? Sebab orang-orang yang shadiqin tersebut akan selalu mengajak kita di jalan Allah, akan selalu menuntun dan membimbing kita di jalan yang benar, dan akan menjadi penyebab untuk kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah, untuk kemudian bisa masuk ke dalam surganya insya Allah. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara. Dalam sebuah hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, sayati 'alan nas, akan datang kepada umat manusia, yaitu aku punya umat di kemudian hari, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipuan, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh kebohongan. Di mana-mana yang ada adalah kebohongan, di mana-mana yang ada adalah kedustaan, sehingga kejujuran dan amanat menjadi begitu sangat langka, saudara. Di tahun-tahun itu, kata Nabi, cirinya, saudara, kalau kita mau tahu, yaitu yukadzabu fihas shadiq, orang yang jujur didustakan, saudara. Sebaliknya, wa yusaddaqu fihal kadzib, sementara pendusta dipercaya, saudara. Jadi Nabi bilang nanti akan datang di tengah aku punya umat satu zaman yang penuh dusta, yang penuh kebohongan, yang penuh tipuan, di mana orang-orang yang jujur didustakan, sementara para pendusta dipercaya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di situ kata Nabi alaihi salatu wassalam, saudara. Di situ juga dikatakan wa yukhawwalu fihal amin, orang-orang yang punya amanat, megang amanat, saudara, dikhianati, enggak dikasih kepercayaan. Sementara sebaliknya, saudara,
wa yu'taman fi halqa'in. Para pengkhianat justru diberikan amanat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi udah kasih kabar 15 abad yang lalu, saudara. Akan datang satu zaman di tengah aku punya umat, orang yang jujur didustakan, orang yang berdusta justru dipercaya, saudara. Orang yang amanat enggak dikasih kepercayaan, para pengkhianat justru diberikan amanat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah begitu kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibidah, maka para ruwaibidah akan berkicau di sana sini, saudara. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, ar-rajulu tafi' fi amril ammah. Di dalam keterangan yang lain yang dimaksud ar-ruwaibidah adalah, saudara, yaitu yatakallamu as-safih fi ma la ya'lam. Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang-orang yang sudah mulai berani kurang ajar, bicara pada hal yang dia tidak tahu menahu, saudara. Nggak ngerti agama, sok bicara agama. Nggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Nggak ngerti hadis, sok bicara hadis. Nggak ngerti hukum, sok bicara hukum. Saya tanya sekarang, yang model begini banyak tidak? Banyak tidak? Yang nggak ngerti halal dan haram seenaknya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Saudara, orang bodoh nggak ngerti agama, sok menuding-nuding ulama, sok menyalah-nyalahkan ulama, sok lebih pintar dari ulama. Banyak tidak? Banyak tidak? Berarti yang dikabarkan Nabi, saudara, salah atau benar? Salah atau benar? Sallu ala Nabi. Kalau yang disampaikan oleh Nabi benar, tolong garis bawahi. Jangan ada yang mengatakan, oh ramalan Nabi benar. Saudara, Nabi bukan tukang ramal. Jangan pernah mengatakan itu ramalan Nabi. Nabi bukan tukang ramal, saudara. Oh, analisa Nabi benar. Ini bukan analisa. Analisa itu bisa benar, bisa salah, saudara. Ramalan bisa benar, bisa salah. Analisa bisa benar, bisa salah. Tapi ucapan Nabi tidak pernah salah, saudara. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tapi yang beliau ucapkan betul-betul merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau beliau memberitakan kepada kita, nanti di zaman akan datang akan ada begini, akan ada begitu, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ini bukan ramalan, ini bukan analisa, tapi ini merupakan khabarun nabawiyun. Ini merupakan berita kenabian, dan ini merupakan dalailun nubuwah, sebagai tanda-tanda kenabian yang betul-betul beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya apa yang dikatakan Nabi nggak pernah salah, saudara. Kalau ramalan bisa benar, bisa analisa, bisa benar, bisa. Tapi sabda Nabi, saudara, apa bisa salah? Enggak. Sabda Nabi pasti benar. Makanya jangan suka bilang, oh ini ramalan Nabi. Enggak betul. Jangan salah memilih kata, saudara. Nabi bukan tukang ramal, bukan analis, saudara. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah yang setiap ucapannya pasti benar. Apalagi berita-berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sekarang sudah kita lihat. Saya mau tanya sekarang, saudara, zamannya banyak orang jujur, saudara, tapi dicaci maki, betul? Betul? Orang jujur dimusuhi, betul? Orang yang amanat nggak dipercaya, betul? Tapi penipu justru dipercaya, betul? Penipu justru diangkat jadi pejabat, betul? Penipu justru dikasih amanat, betul? Jadi kalau begitu yang disampaikan Nabi, saudara, salah atau betul? Salah atau betul? Sallu ala Nabi. Makanya di zaman sekarang kita mesti lebih hati-hati.
hati-hati, mesti lebih waspada. Hati-hati saudara, hati-hati. Pantas kalau Allah ingetin dari jauh-jauh hari, wa kunu ma'as-sadiqin. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang shadiq, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang jujur. Saudara, kalau kita dekat ulama yang shadiqin, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, insya Allah kita semua akan selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu saudara, kalau barusan sudah kita ingatkan kunci kita untuk bahagia dari dunia akhirat, satu, jangan lupa kita bertakwa kepada Allah. Dua, jangan jauh dari ulama yang shadiqin. Begitu saya menanya semua, siap bertakwa? Siap bertakwa? Siap dekat ulama yang shadiqin? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Kunci yang ketiga, saudara, perkuatlah persaudaraan di antara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan baik-baik saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innama adatun min adawatil khasab. Ini dalam bahasa Arab, innama itu digunakan untuk pembatasan. Jadi kalau inna artinya sesungguhnya, kalau innama artinya sesungguhnya, hanya dibatasi saudara. Jadi kalau dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, karena menggunakan kata innama, maka menjadi isyarat buat kita semua bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu hanya yang mau bersaudara di antara mereka saudara. Jadi jangan dulu ngaku kita sebagai orang mukmin kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita saudara. Muslim dengan muslim harus bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim saudara harus betul-betul mereka menumbuh suburkan persaudaraan di antara mereka. Malu, jangan ngaku seorang mukmin kalau nggak mau bersaudara sesama mukmin yang lainnya saudara. Ini syarat innamal mu'minuna ikhwah. Kata innama mengisyaratkan kepada kita bahwa orang beriman itu hanya mereka yang mau bersaudara saudara. Jadi kalau mereka yang tidak mau bersaudara sesama umat Islam saudara, kita pertanyakan imannya, kita pertanyakan kemukminannya, kita pertanyakan kembali apa betul yang bersangkutan sebagai mukmin sejati saudara. Maka itu sekali lagi saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap bersaudara? Takbir. Yang kedua, al-mu'minun. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Artinya persaudaraan di antara kita diikat dengan iman saudara. Persaudaraan di antara kita diikat dengan iman saudara, bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan kesukuan, bukan diikat dengan bahasa, bukan diikat dengan wilayah teritorial, bukan diikat dengan negeri, bukan diikat dengan budaya, tapi persaudaraan kita diikat dengan siapapun kita saudara, apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, bagaimanapun bahasa dan budaya kita, dari negeri manapun kita berasal, selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua adalah bersaudara dan kita semua sama di dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Betul? 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 Jadi nggak ada tuh ini Islam Arab, ini Islam Cina, ini Islam India, ini Islam Melayu, nggak ada saudara. Islam hanyalah Islam, nggak ada Islam kanan, Islam kiri saudara. Islam hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah agama. Jadi nggak perlu, nggak boleh kita dipecah belah hanya karena suku, budaya, wilayah, teritorial. Nggak boleh saudara. Apapun suku bangsa
bangsa kita, mau Arab, mau Cina, mau Jawa, mau Madura, mau Banjar, mau Dayak, mau Melayu, mau Ambon, mau Aceh, mau Padang, mau Irian, apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, mau hitam, mau coklat, mau sawo matang, mau putih, mau kuning, saudara, selama kita beriman kepada Allah, kita semua adalah bersaudara. Betul? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Takbir. Yang ketiga, saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Muncul pertanyaan, kenapa yang digunakan ikhwah bukan ikhwan pakai nun? Dalam bahasa Arab, seorang saudara disebut ahun, dua orang bersaudara disebut akhwan. Kalau lebih dari dua, ikhwatun atau ikhwanun. Sudah, pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan ikhwan? Kenapa Allah menggunakan ikhwah? Saudara, inilah keindahan Al-Quran. Tidak sembarangan Allah memilih kata buat firman-Nya, saudara. Setiap kata lafaz yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam Al-Quranul Karim pasti punya makna yang tersendiri dan punya hikmah yang begitu indah. Saudara, seorang ahli tafsir dari Mesir, yaitu almarhum Asy-Syaikh Sya'rawi, saudara, di dalam pembahasannya beliau mengingatkan kita ikhwatun dengan ikhwan. Kalau pakai ikhwan, saudara, itu masyarakat Arab. Kalau sebut ikhwan, itu artinya saudara. Enggak mesti saudara, saudara. Saudara tidak mesti saudara. Bisa sebangsa, setanah air, sekampung, sewilayah, ikhwan. Tapi orang Arab kalau sudah sebut ikhwatun, itu hanya yang punya hubungan nasab, saudara. Hanya yang punya hubungan darah, seperti saudara seibu, saudara sebapak, atau saudara seibu sebapak, saudara, yang punya tali hubungan nasab, yang punya tali hubungan darah, itu disebut ikhwah, bukan disebut ikhwan, saudara. Sehingga apa isyarat yang kita dapat? Kenapa kita orang beriman disebut oleh Allah ikhwah? Untuk mengisyaratkan bahwa kuatnya hubungan persaudaraan kita bagaikan hubungan nasab saudara, saudara. Bahkan hubungan iman lebih hebat daripada hubungan saudara, saudara. Lebih hebat daripada hubungan saudara. Kita lihat bagaimana Al-Quran menceritakan tatkala Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang anak kandungnya. Apa yang Allah katakan? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari golonganmu, dia bukan dari keluargamu. Putus itu hubungan karena si anak tidak beriman kepada Allah. Hubungan iman lebih kuat daripada hubungan darah. Hubungan iman lebih kuat daripada hubungan nasab, saudara. Pantas disebut ikhwah, tidak disebut ikhwan, untuk menunjukkan bahwa persaudaraan di antara orang yang beriman begitu kuat, begitu lekat, nggak mudah untuk dipecahkan, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, Syekh Sya'rawi mengatakan, coba perhatikan hurufnya. Nun itu perahu terbuka begini, saudara, ada titik di tengah. Tapi kalau tak marbutoh, ujung-ujung diikat, saudara. Diikat, itu kan huruf tak titik dua, cuman diikat, saudara. Artinya apa? Bahwa kenapa orang beriman disebut ikhwah bukan ikhwan? Karena hubungan persaudaraan di antara mereka diikat kuat oleh iman, saudara. Diikat kuat, nggak boleh dilepas. Subhanallah. Jadi jangan main-main. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya orang beriman itu hanya yang mau bersaudara. Sesungguhnya kita ini diikat sebagai saudara dengan iman. Dan sesungguhnya ikatan persaudaraan iman, saudara, lebih hebat daripada ikatan persatuan nasab dan darah, saudara. Tidak sampai di situ, bahkan persaudaraan seiman itu betul diikat kuat
saudara, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak boleh sembarangan untuk kita buka, nggak boleh sembarangan untuk kita lepas. Makanya dalam Islam haram orang yang memutuskan hubungan silaturahim sesama muslim, saudara. Subhanallah. Begitu saya mau tanya sekarang, semua yang ada di sini siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Saudara, kalau kita tidak bersatu, sementara musuh-musuh kita bersatu untuk menghancurkan kita, maka kita hanya tinggal menunggu kehancuran. Ibu bapak, hati-hati. Kondisi di kita punya negeri saat ini sangat berbahaya. Saya boleh katakan di sini Pak Bu ya, di Indonesia saat ini ada gerakan nativisasi. Apa itu gerakan nativisasi? Gerakan menggali kembali budaya-budaya bangsa di masa lalu yang penuh dengan aroma kemusyrikan atas nama adat dan budaya, kemudian setelah itu dibenturkan dengan syariat, saudara. Dan ini mulai terjadi di mana-mana negeri. Di Mesir umpamanya, saudara, ada gerakan nativisasi. Orang-orang pribumi Mesir mengatakan bahwa agama asli kami bukan Islam. Agama asli kami yang dibawa Fir'aun. Dia mau gali itu budaya-budaya Fir'aun, saudara. Kemudian disebut Islam itu agama pendatang. Persis di Indonesia juga mulai terjadi, saudara. Bagaimana saat ini di Indonesia, saudara, sederetan cendekiawan, profesor doktor yang ngajar di berbagai universitas, saudara, seenaknya mengatakan Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama leluhur bangsa Indonesia. Maka itu kalau Islam mau diterima di Indonesia, Islam itu harus di-Indonesiakan, Islam itu harus dinusantarakan. Kalau Islam tidak mau di-Indonesiakan, maka Islam akan ditolak oleh pribumi Indonesia. Luar biasa. Jawab jangan. Saya mau tanya semua, jawab jangan. Jawabnya panjang. Jawab jangan. Kapan? Ini kalau dijawab 8 jam baru selesai. Siap duduk 8 jam? Betul? Yakin? Ente 8 jam, Anda pulang. Masya Allah. Baik, kita jawab jangan? Jawab jangan? Betul? Saudara, mereka mengatakan Islam itu agama Arab, datang dari orang Arab. Maka itu jangan mau kita diarabkan. Saudara, Islam itu bukan agama Arab. Ini ada profesor, doktor, kiai haji mimpin ormas Islam lagi. Enak betul tuh ngomong, saudara. Islam itu agama Arab, jadi agama pendatang di Indonesia, bukan agama leluhur. Unyil. Jawab jangan. Jawab jangan. Perhatikan jawabnya, saudara. Islam itu adalah dinun samawiyun. Islam itu agama langit, datang dari Allah, diturunkan pertama kali di tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa. Islam itu bukan agama Arab, bukan agama orang Arab, saudara. Islam itu agama Allah, saudara. Makanya Allah katakan kepada Nabi dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas
tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, melainkan untuk seluruh bangsa umat manusia. Jadi Nabi kita diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga, anak dan keturunannya. Nabi diutus saudara untuk seluruh suku bangsa. Tapi catat baik-baik, Islam itu agama langit, Islam itu agama Allah, Islam itu datang dari Allah. Islam bukan agama Arab dan bukan agama yang dibuat oleh orang Arab. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya semua saudara, semua saya mau tanya sekarang, jadi Islam itu agama Arab atau agama Allah? Agama orang Arab atau agama Allah? Agama Arab atau agama langit? Yakin? Betul? Percaya? Saya bicara 1 menit, orang Banjarbaru langsung paham. Pinter-pinter. Profesor, doktor, kiai haji 20 tahun belajar, nggak paham-paham. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi pinteran profesor apa orang Banjar? Pinteran profesor apa orang Banjar? Alhamdulillah. Dalil dikit paham. Kenapa paham? Karena hatinya bersih. Betul? Betul? Baik, sekarang yang berikutnya sudah. Dia katakan Islam itu agama pendatang. Tuh profesor suruh ngaca dulu di cermin, lihat mukanya di kaca, tanya dirinya dulu, ente sebelum dilahirkan dari rahim ibu ente ada di mana? Di mana? Betul? Betul? Sebelum dilahirkan dia udah di bumi belum? Udah di bumi belum? Begitu dilahirkan, dia jadi pendatang di atas muka bumi. Betul? Berarti kita semua pendatang di bumi. Betul? 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 Saudara, Islam itu agama datang dari Allah. Sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, bumi ini siapa yang menciptakan? Bumi ini milik siapa? Bumi ini punya siapa? Islam itu agama dari siapa? Yakin? Islam itu agama Allah, bumi ini milik Allah. Saudara, sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam akan selalu menjadi pribumi. Demi Allah, Islam tidak pernah menjadi pendatang, saudara. Betul? Betul? Ngomong Islam agama pendatang, lu yang pendatang. Dia yang pendatang, dia nyalain Islam yang pendatang. Dari mana datangnya Islam yang pendatang? Sebelum kau lahir Islam sudah ada. Sebelum bapak moyangmu lahir Islam sudah ada. Udah gitu dia katakan agama leluhur bangsa Indonesia bukan Islam. Ayo sekarang kita mau bicara agama leluhur. Betul? Betul? Saya mau tanya, bapak moyangnya umat manusia siapa? Siapa? Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam. Betul? Bapak moyangnya orang Arab, Nabi Adam. Bapak moyangnya orang Indonesia, Nabi. Bapak moyangnya bangsa Cina, Nabi. Nabi Adam agamanya apa? Nabi Adam agamanya apa? Jadi bapak moyangnya bangsa Indonesia, Nabi Adam. Leluhurnya orang Indonesia, Nabi Adam. Nabi Adam agamanya apa? Kalau begitu agama Islam agama leluhur bukan, saudara? Jadi agama leluhur kita apa? Agama leluhur kita apa? Ini profesor doktor bilang Islam bukan agama leluhur. Leluhur lu monyet kali. Tuh profesor yang ngomong begitu mungkin turunan monyet tuh, saudara. Betul? Lalu kita di sini bukan turunan monyet, betul? Kita keturunan siapa? Keturunan siapa? Leluhur kita siapa? Kakek moyang kita siapa? Agama leluhur kita apa? Jadi agama leluhur bangsa Indonesia apa? Takbir! Luar biasa orang Banjar, pintar-pintar. Tanya jawab, benar semua tuh jawaban. Takbir! Profesor, doktor, kiai haji menang gelar. 20 tahun belajar ke sana kemari sampai ke luar negeri, gak paham-paham.
Islam itu agama langit. Islam itu datang dari Allah. Allah yang punya bumi, saudara. Dan dari zaman Nabi Adam, Islam itu adalah agama para nabi. Jadi Islam agama seluruh umat manusia. Islam itu selalu menjadi pribumi di negeri manapun, saudara. Justru agama-agama lain itu yang menjadi pendatang. Kenapa, saudara? Karena sudah bercampur aduk dengan produk pemikiran akal manusia. Betul? Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Pakai ditambahin. Karena Islam agama Arab menjadi agama pendatang di Indonesia, maka Islam harus di-Indonesiakan. Harus dinusantarakan. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawaban yang pertama, saudara. Semenjak Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, demi Allah, Nabi tidak pernah mengarabkan Islam, saudara. Tugas Nabi bukan mengarabkan Islam, tapi tugas Nabi adalah mengislamkan Arab dan mengislamkan yang bukan Arab. Betul? Betul? Tidak ada Nabi mengarabkan Islam, saudara. Arab diislamkan oleh Nabi, yang bukan Arab diislamkan oleh Nabi. Jangan dibulak-balik itu omongan. Setelah Nabi wafat, saudara, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, saudara. Mereka semua melanjutkan dakwah Nabi, mengislamkan Afrika, mengislamkan Asia, mengislamkan Pakistan, mengislamkan India, mengislamkan Indonesia, saudara. Di mana-mana sampai di zaman Wali Songo, saudara, dengan berjibaku kerja keras akhirnya berhasil mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan seluruh Nusantara. Betul? Bagus tidak? Bagus tidak? Wali Songo mengislamkan Nusantara, enggak pernah Wali Songo menusantarakan Islam, saudara. Wali Songo mengislamkan Jawa, enggak pernah Wali Songo menjawakan Islam, saudara. Jangan dibulak-balik. Nah, kalau sekarang Islam di Indonesia harus di Indonesiakan, ya kalau begitu Islam di Afrika harus di Afrikakan. Nanti Islam di Cina harus di Cina. Nanti Islam di India harus di India kan. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kutahir. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Lu kena kurang ajaran dulu. Lu jangan teriak sendirian, gue tersinggung nih. Jangan-jangan lu bilang gue yang kurang ajar. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Ini sekarang saya tanya, ayo mana yang benar, saudara? Indonesia diislamkan? Perhatikan, Islam di Indonesiakan atau Indonesia diislamkan? Sekali lagi. Sekali lagi. Indonesia deh. Indonesia deh. Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Luar biasa. Jadi hati-hati, itu namanya gerakan nativisasi, saudara. Dia mengarab-arabkan Islam, saudara. Dia mengarab-arabkan syariat, saudara. Dia mengarab-arabkan ini agama supaya besok ditolak oleh pribumi. Kurang ajar, saudara. Jahat cara-cara mereka. Mau adu domba antar umat, adu domba antar suku bangsa, adu domba sesama umat Islam, saudara. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Salim tidak? Jahat tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Enggak sampai di situ. Apa dia bilang lagi, saudara? Dia bilang, saudara, dalam rangka mengindonesiakan dan menusantarakan Islam. Hei umat Islam Indonesia, mau ngapain ente piara jenggot? Jangan. Jenggot itu budaya Arab, itu bukan ajaran Islam. Mau ngapain kalian diarabkan? Pakai jenggot, pakai jubah,
Ini yang ngomong Profesor Doktor sudah. Saya nggak fitnah, betul? Betul? Ada nggak rekamannya di YouTube sudah? Saya nggak fitnah sudah. Silakan buka YouTube Profesor Doktor Kiai Haji pimpinan Ormas Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, jenggot ini sunnah Nabi. Suruh baca dong hadis sahih Muslim, kitab-kitab sahih yang lainnya saudara. Jenggot ini dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Dipanjangkan jenggot mendapatkan pahala, tiada piara jenggot tidak berdosa. Nggak usah dipermasalahkan saudara. Kok sampai begitu sewot, sampai jenggot diharap-harapin? Saudara, Nabi dulu memanjangkan jenggotnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memanjangkan jenggotnya. Sayyidina Umar Ibn Khattab memanjangkan jenggotnya. Sayyidina Utsman Ibn Affan memanjangkan jenggotnya. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib memanjangkan jenggotnya. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum memanjangkan jenggotnya? Karena mereka mengikuti ajaran Nabi. Sekarang kenapa para kiai kita saudara? Kenapa para kiai kita saudara? Perhatikan, jangan takbir sendirian ya. Saya mau tanya nih. Kita lagi sholat berjamaah, imam baca waladdallin. Enak gak bareng? Begitu selesai ada nyaut sendirian, amin. Amin sendirian. Kacau tidak? Takbir bareng, sholawat bareng, kurang ajar bareng juga. Betul? Takbir. Enak gak bareng? Ini lagi tenang. Allahu Akbar. Bareng-bareng ini kadang-kadang saking semangat begitu tuh. Bawaannya takbir dulu. Lanjut. Jadi saudara, jenggot itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunnah. Masa Profesor Doktor nggak ngerti saudara? Jadi yang memerintahkan kita untuk memelihara jenggot adalah Nabi, saudara. Kalau Nabi yang mengajarkannya, berarti itu ajaran Islam, bukan budaya Arab. Betul? Kalau Nabi nggak ajarin kita nggak mau piara jenggot. Betul? Kenapa umat Islam piara jenggot? Karena Nabi yang ngajarin. Kenapa para ulama kita, para kiai kita pakai sorban, pakai imamah, saudara? Karena Nabi yang tunjukin. Anak-anak muda pengen niru Nabi, anak-anak muda pengen pakai jubah, anak-anak muda pengen pakai sorban. Dia pengen ikut niru para ulama dan para nabi. Bagus tidak? Lah kok kiai yang sewot? Orang kalau anak muda niru orang-orang kafir, boleh kita marah. Betul? Orang kafir pakai celana jeans dibolong-bolongin, ada gak orang Islam yang ikut-ikutan? Orang kafir saudara lelakinya pakai anting, orang Islam ikut-ikutan pakai anting anak lelaki, ada gak? Enggak cukup pakai anting di kuping, pakai anting di hidung, ada gak? Orang kafir pakai antingnya emas. Anak muda kita sok niru, kandang burung bapaknya dikopel, kawatnya diambil dipakai. Kacau tidak? Yang begitu boleh dimarahi. Betul? Hei anak-anak muda, jangan kau tiru-tiru perilaku kafir, jangan kau tiru-tiru perilaku barat. Itu bukan budaya kita. Bagus tidak? Tapi kalau ada mengatakan, hei anak muda, kau jangan tiru-tiru Nabi, kau jangan ikuti Nabi, kau jangan pakai jubah, kau jangan pakai sorban, itu bukan budaya kita. Kurang ajar tidak? Lu teriak kurang ajar. Jangan beres baru dia teriak sendirian. Kacau tidak? Kira-kira jelas tidak? Ada lagi ibu-ibu. Apa mereka bilang saudara? Hei perempuan
Indonesia. Mau ngapain kalian pakai jilbab? Jilbab itu pakaian orang Arab, itu pakaian wanita Arab. Mau ngapain kalian niru-niru orang Arab? Mau ngapain dijajah sama Arab? Mau ngapain diperbudak sama Arab? Jadilah orang Indonesia yang membanggakan budaya bangsanya. Tinggalkan itu jilbab, ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ini perempuan-perempuan kita, saudara, memakai jilbab bukan adat Arab. Yuk kita kupas sejarah sebentar. Dulu di zaman jahiliyah, perempuan-perempuan Arab itu mutabarrijat. Apa itu mutabarrijat? Makshufatul aurat, terbuka aurat mereka, rambut mereka dilihat, leher mereka kelihatan, bahkan pusarnya dipajang buat tali perut, saudara. Itu wanita-wanita Arab jahiliyah. Kemudian begitu Nabi menyampaikan dakwahnya, banyak perempuan-perempuan masuk Islam, saudara. Maka perempuan-perempuan muslimat dibedakan oleh Allah dari perempuan-perempuan kafirah, saudara. Sampai akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi, saudara, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Allah katakan kepada Nabi, "Hei Muhammad, hei Rasul, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada putri-putrimu, katakan kepada perempuan orang-orang yang beriman, supaya mereka menghamparkan pakaian kurung mereka, supaya mereka menutup aurat mereka." Begitu ayat ini turun, saudara, seluruh perempuan-perempuan mukminat sam'an wa ta'ah, mereka tutup aurat mereka dan mereka pakai jilbab mereka, saudara. Semenjak saat itu terlihat perbedaan antara perempuan mukminah dengan perempuan kafirah. Yang beriman pakai jilbab, yang kafir tidak pakai jilbab. Sehingga mulai saat itu jilbab menjadi identitas muslimah, saudara. Jadi kalau begitu saya mau tanya, jadi yang perintahkan perempuan-perempuan muslimah pakai jilbab, saya tanya, siapa? 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 Kalau begitu saya mau tanya, jilbab itu adat Arab atau perintah Allah? Budaya Arab atau kewajiban agama? Yakin? Betul? Takbir? Adapun kemudian hari, karena seluruh orang Arab rame-rame masuk Islam dan rame-rame perempuannya, sehingga jilbab sampai hari ini menjadi adat budaya mereka, itu persoalan lain. Bahkan jilbab di Indonesia pun sekarang sudah membudaya, sudah berurat berakar, bahkan menjadi bagian daripada budaya busana Indonesia. Betul? Betul? Tapi nggak berhak mengarab-arabkan jilbab, mengarab-arabkan jenggot, mengarab-arabkan sorban, mengarab-arabkan jubah. Kurang ajar. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Paham? Oh, ada lagi mereka bilang, dalam rangka mengindonesiakan Islam, menusantarakan Islam. Hei bangsa Indonesia, mau ngapain kalian pakai assalamualaikum? Assalamualaikum itu adat Arab, budaya Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab, dijajah sama Arab? Mau ngapain diarab-arabkan? Kita bangsa Indonesia kaya akan budaya, pakai bahasa kita, pakai budaya kita. Nggak usah lagi pakai assalamualaikum, ganti saja dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nggak perlu assalamualaikum. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah. Jangan mengarab-arabkan assalamualaikum. Betul, assalamualaikum itu memang bahasa Arab. Al-Quran kita juga bahasa Arab, Nabi kita juga orang Arab. Betul? Nah kok kita mau dia bentur-benturin sama Arab, saudara? Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencintai Arab. Kenapa? Karena Nabi kita orang Arab, Al-Quran kita juga bahasa Arab. Nah urusan assalamualaikum, walaupun itu bahasa Arab, tapi itu bukan budaya Arab, saudara. Apa
tidak segala. Dulu orang-orang Arab kalau satu sama lain bertemu dengan mereka, salamnya adalah wasobaha. Kalau ketemu satu sama lain, wasobaha, hari yang cerah, pagi yang cerah. Saudara, semua begitu mereka diajarkan oleh Nabi atas perintah Allah, yaitu cara-cara salam bagaimana antar umat Islam. Nabi ajarkan mereka tahiyatul Islam, tahiyatul muslimin, tahiyatul dunya wal akhirah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ini diajarkan oleh Nabi, seluruh umat Islam di zaman Nabi, saudara, yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, semuanya rame-rame mengamalkan assalamualaikum, dan mereka tinggalkan tahiyah jahiliyah wasabaha. Kalau begitu saya mau tanya, saudara, kalau begitu assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Allah? Budaya Arab atau ajaran Nabi? Budaya Arab atau ajaran Islam? Yakin? Betul? Takbir? Kok enaknya assalamualaikum di Arab-Arabin, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawaban yang pertama. Jawaban kedua, saudara, kalau assalamualaikum harus diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, nanti kita sholat jadi repot. Saya mau tanya, yang namanya sholat, saudara, salam itu rukun bukan? Ayo, salah satu rukun sholat adalah sah. Saya mau tanya, sholat tanpa salam sah gak? Jawab yang kompak, sholat tanpa salam sah gak? Sah tidak? Nah, sekarang sholat harus ada salam. Kalau assalamualaikum gak boleh, nanti begitu sholat subuh gimana? Selamat pagi, selamat pagi, Anda suruh ganti. Ntar begitu sholat zuhur, selamat siang, selamat siang. Nanti sholat asar, selamat sore, selamat sore. Untung malaikat sabar. Kalau nggak cekek malaikat tuh salah, ditukar-tukar tuh salah. Ntar begitu sholat maghrib, selamat petang, selamat petang. Sholat isya, selamat malam, selamat malam. Betul? Betul? Begitu sholat tahajud dia bingung. Dibilang malam udah lewat, dibilang pagi belum masuk. Akhirnya selamat remang-remang, selamat remang-remang. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir. Ada yang nanya, Habib, emang selamat pagi, selamat siang, selamat malam nggak boleh? Jawabnya boleh, boleh, tapi jangan dijadikan pengganti assalamualaikum. Orang Arab juga ada kok sobahul khair, ada kok masaul khair, saudara. Nggak apa-apa, mau pakai selamat pagi silakan, selamat siang silakan, selamat malam silakan, tapi jangan tinggalkan assalamualaikum, saudara. Sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi ya akhi, sobahul khair, silakan, saudara. Tapi kalau assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tidak boleh. Kenapa? Saudara, assalamualaikum adalah syariat, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam adalah adat. Syariat di atas adat, nggak boleh syariat dikalahkan oleh adat, saudara. Betul? Saya mau tanya, mana lebih tinggi, saudara, adat atau syariat? Adat atau syariat? Jadi yang mesti dikedepankan adat atau syariat? Adat atau syariat? Siap laksanakan syariat? Takbir. Nggak boleh syariat dikalahkan sama adat, saudara. Syariat kedepankan. Lalu bagaimana dengan adat? Adat yang tidak bertentangan dengan syariat silakan dilestarikan, saudara. Yang tidak boleh dilestarikan adalah adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Betul? Jadi kalau adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat, silakan kembangkan, silakan lestarikan, silakan dipelihara, saudara. Masing-masing suku, masing-masing budaya punya adat istiadat yang harus dihormati. Betul? Betul? Tapi kalau ada adat istiadat bertentangan dengan syariat, wajib untuk diluruskan, saudara. Nggak boleh dibiarkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah.
saudara. Dalam rangka untuk mengindonesiakan Islam, maka itu kalau baca Al-Quran nggak perlu pakai langgam Arab. Indonesia ini banyak langgam, bisa pakai langgam Jawa, bisa pakai langgam Sunda, bisa pakai langgam Betawi. Kenapa harus pakai langgam Arab? Dan ini bukan sekedar wacana, saudara. Mereka praktekkan beberapa tahun yang lalu di Istana Negara. Begitu seorang qori dari Jawa Tengah maju membaca Quran, Quran dibaca dengan langgam pewayangan. Dari mulai pembukaan sampai penutupan, mereka berlindung di balik kata, ini kan khilafiyah, ini kan perbedaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada khilafiyah, ada perbedaan, tapi jangan lupa saudara, khilafiyah yang merupakan qaulun sad, qaulun dhaif, enggak boleh untuk kita amalkan lagi, saudara. Dan enggak sampai di situ. Nabi yang mengatakan di dalam hadisnya, saudara, Iqra'ul Qur'an maktalatut qulubukum. Kata Nabi, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang menyatukan hati kalian, bukan yang mecah belah. Nah sekarang pakai langgam Jawa baca Quran, ntar begitu alat dolin pakai langgam Jawa, makmumnya macam-macam suku, bingung jawabnya. Betul apa? Walat dolin. Nah tinggal orang Banjar bingung, apaan ya? Kacau tidak? Kacau tidak? Tapi kalau pakai langgam yang sudah biasa dipakai, semua sama. Saudara, waladdallin. Di Jawa aminnya begitu, di Sunda aminnya begitu, di Madura aminnya begitu, di Banjarbaru aminnya sama, di Amerika juga aminnya sama, di Mekah, di Afrika, di Eropa aminnya sama. Nah terus kalau anak dolinnya pakai langgam Sunda, orang Arab bingung aminnya. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan melakukan suatu perkara, saudara, yang bisa memecah belah umat. Betul? Betul? Akibat apa? Itu disebut gerakan nativisasi. Ya sudah, saya nggak mau panjang lebar tentang itu, saudara. Saya mau kasih contoh saja, saudara. Baca Al-Quran ada tata caranya. Betul? 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 Pewayangan juga ada caranya. Betul? Betul? Apa boleh cara Quran dengan cara pewayangan dicampur aduk? Boleh. Ceramah ada caranya. Mempersilakan orang ceramah juga ada caranya. Betul? Saya kasih contoh. Di sini saudara ada Habib Zakaria sebagai penceramah. Kebetulan suatu hari saya diundang sebagai MC. Boleh jadi MC? Boleh jadi MC? Saya ingin mempersilakan Habib Zakaria untuk ceramah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebentar lagi akan kita sama-sama mendengarkan untayan mutiara hikmah tausiah Islamiyah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, kecintaan dan panutan kita semua, yaitu Al-Habib Zakaria Bahashim. Kepada beliau kami persilahkan. Bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Sopan tidak? Santun tidak? Ramah tidak? Akhlak tidak? Betul? Sekarang saya pakai cara kedua. Boleh pakai cara kedua? Boleh pakai cara kedua? Pakai cara kedua. Saya MC. Sebagai apa? MC. Para penonton berbahagia. Sebentar lagi kita akan goyang mimbar ini, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Zakaria. Takbir. Nah, yang di belakang ngomong, ini mau ceramah apa mau main tinju? Saya tanya, ngawur gak? Sopan gak? Santun gak? Akhlak gak?
mempersilahkan orang ceramah ada etikanya. Betul? Betul? Gara-gara saya seperti tadi, saudara, kebetulan ada rekam, hebat juga nih Habib Rizik jadi MC. Kebetulan yang merekam promotor tinju. Akhirnya diundang Mike Tyson untuk bertanding di Indonesia. Disiapkan di Senayan dengan 100.000 penonton, saudara. Kemudian para promotor rapat, siapa ini MC-nya? Begitu lihat rekaman Habib Rizik saja. Datanglah mereka minta saya sebagai MC tinju, saudara. Karena dibayar mahal, puluhan ribu dolar, saya terima, saudara. Begitu di hari H, saya tampil di atas ring, saudara. Di pojok sana ada Mike Tyson yang siap naik ke atas ring, saudara. Nah kemudian saya mulai acara. Ini penonton di satu stadion utama Senayan, saudara. Apa saya katakan? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan yang indah dari petinju kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Mike Tyson. Falyatafaddal. Kira-kira bagaimana, ngawur gak? Ngawur gak? Itu dari atas stadion ada yang buka sepatu ditinjuk saya. Ini mau main tinju apa mau ceramah? Ini saya kasih contoh begini, kira-kira paham nggak? Paham nggak? Apa kesimpulannya, saudara? Kesimpulannya ceramah punya cara, main tinju punya cara, nggak boleh dicampur aduk, betul? Betul? Nah sekarang saya tanya, baca Quran ada caranya tidak? Ada tajwidnya tidak? Ada makhrajnya tidak? Apa bisa digabungkan dengan pewayangan? Apa bisa digabungkan dengan dangdutan? Apa bisa digabungkan dengan gorekan? Tidak bisa, saudara. Paham? Paham? Mau contoh lagi? Betul? Saya kasih contoh lagi. Saya buka warung. Anda datang ke warung saya. Habib pesen nasi sama ikannya. Saya ambil piring. Saya ambil lap yang bersih, sudah. Saya lap piring. Setelah saya lap, saya ambil nasi dengan centong. Saya ambil ikannya dijepit, saudara. Bersih, jarak saya melayani. Bagus tidak? Saya sediakan buat Anda. Nafsu gak makannya? Ayo jujur nafsu tidak? Selera tidak? Kenapa? Bersih. Kenapa? Kenapa? Besoknya Anda balik lagi. Balik mau makan lagi, saudara. Karena bersih. Habib mau makan lagi. Seperti kemarin. Oh ya, saya ambil pil. Saya cari lap nggak ketemu, cari tisu nggak ada, yang ada celana dalam, tapi bersih udah dicuci. Saya lap di celana dalam. Anda ngomong, Beb, kok pakai celana dalam? Udah yang bersih. Celana dalam, tahu celana dalam? Kancut. Udah saya lap, saya kasih ikan, saya kasih nasi, saya sediain. Jujur nafsu gak makan? Jujur nafsu gak makan? Nafsu gak makan? Bagaimana mau makan? Gila nih Habib pakai kancut ngebersihinnya. Artinya apa? Saya berbuat sesuatu yang tidak lazim, betul? Saya berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, betul? Betul? Begitulah saudara. Kalau orang baca Al-Quran bukan dengan cara yang benar, itu sama juga ngelap piring pakai kancut, betul? Subhanallah, jadi kurang ajar saudara. Di istana, di hadapan presiden, di hadapan para menteri saudara, Al-Quran dipermainkan seenaknya mereka baca saudara. Oh, saya ditelepon oleh beberapa pejabat, Habib jangan hina-hina presiden lah, itu kan lambang negara. Saya tidak menghina presiden, saya tidak menghina siapapun, tapi demi Allah saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran. Betul? Allah akan menghinakan orang yang menghina Al-Quran, dan Allah akan memuliakan siapa yang memuliakan Al-Quran. Betul?
lagi, tapi jangan dicerita-ceritain lagi di mimbar. Saya bilang baik, saya nggak ngomong lagi di mimbar, saya janji. Betul Habib, tapi ada syarat. Loh, syaratnya apa Habib? Nanti tanggal 17 Agustus itu kan di istana ada upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Itu dipimpin oleh presiden, betul? Nah, saya minta kepada presiden nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan langgam Cicakrowo, atau dengan lagunya orang Betawi. Saudara, orang Betawi punya lagu namanya ondel-ondel. Nyanyi lagu Indonesia Raya dengan langgam ondel-ondel, boleh atau tidak? Orang Betawi punya lagu, no, kita nonton ondel-ondel, no, nyanyi Indonesia tanah airku, oi. Saya tanya boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Itu jenderal jawab enggak boleh, Beb. Itu rancangan undang-undang, bisa dipenjara. Saya balikin lagi, ya, kalau lagu Indonesia Raya ciptaan manusia nggak boleh seenaknya dibawakan, nggak boleh seenaknya dinyanyikan. Bagaimana dengan Al-Quran, kitab Allah, firman Allah, kitab suci, sembarangan kau baca, kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu jangan mau kita diadu domba, betul? Saya heran ini Profesor Dr. Kiai Haji, enaknya saudara, assalamualaikum di Arab-Arabin, jilbab di Arab-Arabin saudara, langgam baca Quran di Arab-Arabin, Islam pun di Arab-Arabin, dibilang agama Arab. Hati-hati saudara, ini cara-cara Zionis untuk menghancurkan Islam. Saudara, kalau ini kita biarkan, nanti besok dia katakan apa? Mau ngapain kita sholat? Itu budaya Arab. Mau ngapain puasa Ramadan? Itu budaya Arab. Mau ngapain? Mau ngapain itu pencuri dipotong tangan? Itu budaya Arab. Mau ngapain itu pemabuk di Cambuk? Itu budaya Arab. Semua syariat yang mereka tidak suka, mereka bilang itu budaya Arab. Mereka itu adat Arab. Mereka bilang itu istiadat Arab. Kurang ajar. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kok saudara umat Islam mau diadu-adu dengan orang Arab? Profesor Dr. Kiai Haji, apa kau nggak sadar? Quranmu bahasa Arab, Nabimu bangsa Arab. Pertama kali Al-Quran diturunkan di tengah bangsa Arab. Sahabat-sahabat Nabimu mayoritas adalah orang-orang Arab. Siapa yang mengajarkan kau untuk agar umat Islam benci kepada Arab? Insya Allah, ini adu domba berbahaya saudara. Makanya dari awal ceramah saya tadi, kita jangan bicara suku di antara kita. Apapun suku kita, mau Arab, mau Cina, mau Jawa, mau Banjar, mau Padang, mau Aceh, selama kita beriman kepada Allah, kita semua bersaudara, betul?